Keraguan-raguan dalam masalah rezeki itu artinya amun aku isuk kada berusaha bisa kada dapat duit. Nah itu keraguan-raguan. Amun aku isuk kada berusaha kayak apa kena aku makan. Amun aku isuk kena kada berusaha kada dapat ini. Nah itu ada keraguan-raguan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Wa 'alal murid ay yajtahida fi hifzi qalbihi minal wasawis wal afad wal khawatir radiyah wal yukim 'ala babi qalbihi hajiban minal muraqabah yamna'uha minad dukhul ilaih fa innaha in dakhalathu afsadathu wa ya'suru ba'da dzalik ikhrajuha minhu. Dan atas seorang murid, atas seorang yang berkehendak dekat dengan Allah, bahwa dia bersungguh-sungguh pada menjaga hatinya, pada memelihara hatinya daripada wasawis, daripada was-was, menjaga hati daripada waswis seperti syak fir rizik, seperti keraguan-raguan dalam masalah rezeki. Jadi menjaga hati dengan sungguh, jangan sampai hati itu ada waswis. Waswis itu contohnya antara lain keraguan-raguan dalam masalah rezeki. Keraguan-raguan dalam masalah rezeki itu artinya amun aku isuk kada berusaha bisa kada dapat duit. Nah itu keraguan-raguan. Amun aku isuk kada berusaha kayak apa kena aku makan. Amun aku isuk kena kada berusaha kada dapat ini. Nah itu ada keraguan-raguan, ada waswis di dalam hati. Nah itu hendaknya hati kita dijaga dari yang demikian itu. Dijaga hati daripada yang demikian dengan satu keyakinan, dengan satu kebulatan hati bahwa besok, umpamanya besok aku amun masih ada umur, itu pasti ada rezeki yang datang kepadaku. Nah itu dibulatkan di dalam hati bahwa besok kalau aku masih ada umur, rezeki itu pasti ada, rezeki itu pasti datang. Dan kalau rezeki itu datang, maka Allah yang membuat rezeki, Allah yang menentukannya untukku,
dan Allah pula yang membikinkan jalannya rezeki itu untuk sampai kepadaku. Nah, itu dibulatkan di dalam hati, jangan sampai ada keraguan-raguan dalam hal itu. Karena keraguan-raguan dalam hal yang demikian ini membuat seseorang itu mati dalam keadaan tidak membawa iman. Kalau kita ragu-ragu dalam masalah ini, seperti yang diceritakan oleh orang yang punya pekerjaan maling, orang ini gawian maling, nang dicuntannya tuh kain kapan orang mati. Jadi bila orang mati hari ini, kena malam ditabuknya ini diambil kain kapannya, dijual. Nah, itu pekerjaannya itu orang nih. Jadi orang ini, si maling kain kapan ini hendak bertobat, datang kepada Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Nah, ujar Syekh, apa garang jam dosa ikam? Nah, dosa ulun ini gawian adalah mengambil kain kapan mayit yang dikubur tuh, dijual. Lalu ujar Syekh Abu Yazid, macam banyaklah sudah menabuk itu gawian itu, beratus sudah, lebih 100 sudah yang ditabuk orang. Orang mati siang malam ditabuk, dijual kena kain kapannya. Lalu ujar Syekh Abu Yazid tadi, kayak apa mayit dalam kubur itu ikam melihat, nah ikam tabuk itu. Nah, lalu ujar si maling tadi, nah ulun tabuk itu bilang semuaan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Maka waktu dikubur tuh kan menghadap kiblat tuh. Waktu dikubur menghadap kiblat, tapi sudah malam beralih posisi membelakangi kiblat. Artinya apa? Artinya orang ini mati kada membawa iman. Karena orang kada beriman tuh mati dalam kubur dipaling dari kiblatnya. Nah, lalu ujar si maling tadi, kenapa kayak itu? Bila siang kan dikubur menghadap kiblat, kenapa maka malam tuh membelakangi kiblat? Nah, ujar Syekh Abu Yazid mengatakan itu adalah akibat mereka itu tidak yakin terhadap rezeki mereka. Nah, itu akibat mereka itu ragu-ragu dengan rezeki mereka. Nah, ini yang wajib kita pelihara hati kita, jangan sampai ada ragu-ragu dengan rezeki itu. Pokoknya bila isuknya atau minggu kaina ada umur, itu rezeki kita pasti ada. Dan bila rezeki kita tuh pasti ada, Allah selaku nang maulah rezeki, Allah juga akan menyampaikannya kepada kita dengan jalan cara yang dikehendaki oleh Allah. Jangan ragu-ragu itu. Jangan khawatir dalam masalah rezeki seorang, apalagi rezeki orang, apalagi rezeki anak umpamanya dikhawatirkan. Apalagi rezeki anak, rezeki cucu, rezeki orang lain dikhawatirkan, lah itu kada boleh sama sekali. Karena anak cucu itu ulahan Allah. Allah nama ulah, Allah pasti akan memberikan dia rezekinya. Nah, jadi hati dijaga, jangan sampai ada waswis itu. Kayak apa mun esok aku kada turun, kada boleh duit, kayak apa kena aku esok kayak ini, kayak apa datangnya rezeki. Nah, jangan ragu-ragu itu. Pokoknya bila esok masih ada, rezeki itu ada. Nah, jaga hati jangan sampai dimasukin yang demikian. Wal afat, jaga hati jangan sampai dimasuki penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak, seperti ujub, itu penyakit hati. Apalagi sombong, penyakit hati. Ria, penyakit hati. Dengki, penyakit hati. Kada nyaman melihat orang nyaman, itu penyakit hati. Orang nyaman kada nyaman, itu penyakit hati ngarannya. Mestinya kalau orang yang baik hati, orang nyaman juga seorang. Ini kada orang nyaman, inya kada nyaman. Nah, itu berarti hati ada penyakit. Nah, itu dijaga jangan sampai ada di dalam hati. Wal khawatirir radiyah, dan dijaga pula hati daripada geritik-geritik yang jahat.
Geritik-geritik hati yang jahat ini. Geritik hati yang jahat itu apa? Contohnya seperti bersangka buruk dengan Tuhan, sangka buruk dengan manusia, walaupun kada tertentu orangnya, walaupun kada tertentu. Jangan bersangka buruk lawan orang. Arti kada tertentu itu contohnya misalnya orang kita garing umpamanya, kita garing baubat ini sudah kada mampan, baubat ini kada mampan, baubat ini kada mampan. Lalu timbul dalam hati, aku ini saku digawi orang. Nah, siapa orangnya kada tahu juga, cuma digawi orang. Nah, itu ngarannya buruk sangka kepada makhluk Allah. Tahu kada kita pada digawi orang. Nah, aku baubat kada mampan terus. Jadi dokter kada ada penyakitnya, tapi aku sakit, berarti aku ini diperbuat di perang maya orang. Nah, itu ngarannya buruk sangka kepada orang, walaupun kada bertantu orangnya siapa-siapa. Itu ngarannya geritik hati nang jahat. Nah, ini dosa-dosa nang kada disadari, nang mana kita wajib menjaga hati dari demikian itu. Berjualan dahulu rami, wah ini kada rami lagi berjualan. Aku dia nagi orang membenci, aku di toko ini enak apa? Nah, itu sangka nang kada bagus. Aku udah lagi orang pembenci, dulu rami berjualan, wah ini pindah ada rami lagi. Dan lagi orang pembenci. Nah, itu geritik-geritik yang jahat itu dijaga hati kita jangan sampai itu. Misal kita berdagang dahulu payu, wah ini kada. Nah, jangan sampai menyangka di pembenci orang, ganti lawan orang lain hati. Nah, mungkin rezekiku berkurang, itu aja. Dahulu payu sekarang kada, mungkin rezekiku berkurang di sini. Nah, bisa kada sama menyangka di pandang pembenci itu. Atau kita berobat ke sini, berobat ke dokter ini kada mampan juga lagi. Jangan berkesimpulan digawi orang, jangan. Mungkin obatnya belum pas lagi. Itu habis sudah perkara. Kada menyangka-nyangka orang memperbuat itu ini. Nah, jadi itu ngarannya khawatirir radiyah, geritik-geritik nang jahat. Nah, kita wajib menjaga hati jangan sampai ada seperti itu.